Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Metode Pemurnian Absorpsi dengan Penukar Ion Resin. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri sebagai moderator Aulia Asyafiraj. Halo, saya Husnul Manaf. Hai, saya Kalisa Enji. Halo, saya Gusnandi Muhammad Zaki. Dan saya Febriano Tamrin, dan inilah presentasi dari kelompok kami. Nah, absorpsi adalah proses di mana molekul ion atau partikel lain diserap atau menempel pada permukaan, padatan, ataupun cairan. Absorpsi dengan resin penukar ion merupakan proses di mana resin penukar ion menyerap ion-ion tersebut dari larutan, baik resin penukar ion positif atau kation maupun negatif atau anion, sehingga memungkinkan pemisahan atau pemurnian ion-ion tersebut. Nah, adapun penggunaan dari resin penukar ion digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemurnian air, pemurnian gula, dan konsentrasi unsur berharga seperti emas, perak, dan uranium dari biji mineral. Nah, selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama itu persiapan resin penukar ion. Yang kedua, penyiapan larutan. 3, proses absorpsi. Yang keempat itu pencucian resin. 5, elusi. Dan terakhir, pemulihan mineral. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses diagram alir ini akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikut. Baik, yang pertama itu persiapan resin penukar ion, di mana resin penukar ion harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses absorpsi. Hal ini dapat meliputi aktivasi resin dengan larutan asam atau basah, pencucian resin dengan air, dan pengiringan resin. Yang kedua, penyiapan larutan. Larutan yang akan digunakan dalam proses absorpsi harus dipersiapkan dengan benar sesuai dengan jenis mineral yang akan dimurnikan. Yang ketiga, proses absorpsi. Larutan mineral yang akan dimurnikan dialirkan melalui kolom resin penukar ion. Yang keempat, pencucian resin. Setelah proses absorpsi selesai, resin penukar ion harus dicuci dengan air untuk menghilangkan ion-ion yang tidak diinginkan. Yang kelima, elusi. Ion-ion yang terabsorpsi pada resin penukar ion dapat dielusi dengan menggunakan larutan yang sesuai. Dan yang terakhir, pemulihan mineral. Setelah ion-ion terelusi dari resin penukar ion, mineral yang dimurnikan dapat dipulihkan dari larutan elusi. Nah, adapun beberapa prinsip kerjanya. Yang pertama ialah selektivitas. Selektivitas memungkinkan resin penukar ion untuk memilih ion-ion tertentu yang akan diserap sesuai dengan sifat kimia dan ukuran ion tersebut. Selanjutnya ada kapasitas absorpsi, yang dimana resin penukar ion memiliki kapasitas yang baik terhadap ion-ion tertentu dalam larutan. Selanjutnya ada pertukaran ion. Yang selanjutnya ada regenerasi, di mana resin penukar ion dapat diregenerasi dengan menggunakan larutan regeneran untuk mengembalikan kapasitas absorpsinya. Nah, adapun syarat-syarat agar absorpsi menggunakan resin ion itu maksimal. Nah, adapun larutan yang digunakan dalam absorpsi resin penukar ion dapat bervariasi tergantung dari aplikasinya. Nah, adapun beberapa contoh larutan yang digunakan yaitu larutan sulfat, larutan asam sulfat, larutan garam air, dan larutan sintetik yang mengandung ion-ion tertentu. Contohnya seperti nikel sulfat dan kobalt sulfat. Adapun contoh reaksinya yang dapat kita lihat sebagai berikut. Ion exchanger absorpsi memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu meliputi kekurangan dari ion exchanger absorpsi meliputi yang pertama, kapasitas yang terbatas. Selanjutnya, regenerasi. Selanjutnya, biaya. Dan yang paling terakhir yaitu selektivitas yang sangat tinggi. Itulah video dari kami. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. And thanks for watching.